Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya akan coba membahas sedikit lah materi untuk yang pekan kemarin ya, karena tadi saya lihat di beberapa tugas masih banyak yang salah. Mungkin teman-teman lupa kan karena dulu sudah pernah dibahas ya pada saat SMA begitu. Mungkin lupa dan mungkin tidak bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam slide ini. Jadi diferensial fungsi itu adalah sama dengan menurunkan fungsi ya, menurunkan fungsi atau fungsi turunan. Nah, untuk penjelasan teoritisnya kita tidak perlu membahas terlalu banyak. Yang penting teman-teman memahami arti dari rumus ini. Jadi ini adalah rumus yang paling utama untuk kita dapat mengerjakan perhitungan turunan. Jadi misalkan ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rumus turunan untuk fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu yang fungsi X gitu ya. Nah, fungsi aljabar fungsi dengan beberapa peubah gitu ya. Peubahnya berupa X biasanya ya. Nomor 1, rumus yang pertama, jika Y sama dengan A di sini itu maksudnya adalah angka ya. Angka. Jadi kalau di sini adalah bilangan atau angka, maka jika diturunkan Y aksen sama dengan 0. Berapapun angkanya kalau diturunkan itu 0. Itu mau 10, mau 1000, mau 1 juta. Kalau dia tidak ada X-nya, dia hanya bilangan aja. Kalau diturunkan maka dia nilainya sama dengan 0. Oke, yang pertama. Yang kedua, Y sama dengan ada angka di depan X ya, ada angka di depan X atau Y sama dengan AX, maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan A. Jadi X kan ini X pangkat 1 ya, X pangkat 1, maka kalau turunan maka pangkat X nya itu dikurangi 1, maka X pangkat 1 dikurangi 1 menjadi X pangkat 0. Ingat, semua peubah atau semua bilangan, semua peubah yang berpangkat 0 maka dia nilainya sama dengan 1. Maka kita tidak perlu menuliskan di sini 1. Maka Y aksennya ya kita tuliskan angkanya saja ya. Ingat, kalau ada peubah ya di sini X, maka kalau X-nya itu hanya X pangkat 1, maka ya dia tinggal dihilangkan saja begitu ya. X pangkat 0 kan sama dengan 1, maka Y aksennya A dikali 1 maka sama dengan A. Nah, itu kalau X-nya pangkatnya 1. Nah, nomor 3, yang ketiga, apabila ada X yang berpangkat lebih dari 1 atau pangkatnya lebih dari 1, Y sama dengan AX pangkat N. Ya, ini misalkan Y sama dengan A-nya 2, X pangkat 3 misalkan. Jadi Y sama dengan 2X pangkat 3. Jadi N-nya ini sama dengan 3. Maka rumusnya, cara menurunkannya yaitu A, ingat ya, semua bilangan konstanta itu tetap nilainya. A tetap dituliskan, kemudian derajat dari X-nya kita turunkan ke depan menjadi A kali N dikali X dipangkat N-nya tadi dikurangi 1. Ya, jadi kalau tadi Y sama dengan 2X pangkat 3, maka Y aksennya sama dengan 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 dikali X pangkat 3 min 1 atau sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 6 ya, 2 kali 3 sama dengan 6, X pangkat 2. Oke ya, nanti lebih jelasnya ada di contoh-contoh soal. Lalu yang keempat, jika Y sama dengan sebuah fungsi berpangkat ya, sebuah fungsi berpangkat N ya, sebuah fungsi X berpangkat N, maka jika diturunkan yaitu Y aksen sama dengan sama tadi ya, pangkat dari fungsi itu turun, N-nya ke depan, kemudian fungsi yang ada di dalam kurung ini
itu diturunkan, ya, diturunkan sendiri, oke, dikalikan dengan fungsi awal, ya, fungsi awal ini dengan pangkat n-nya dikurangi 1, ya. Jadi y sama dengan f x pangkat n, bacanya seperti itu. Maka jika diturunkan, y aksen sama dengan n dikali f aksen x, ya, f x aksen atau bisa dibaca seperti itu, dikali fx dipangkatkan n-1, ya, tergantung nanti n-nya berapa. Yang kelima, jika y sama dengan u dikali v. U itu adalah fungsi, v juga fungsi. Jadi y sama dengan u dikali v itu adalah perkalian fungsi. Y sama dengan misalkan 2x min 1 dikali 1 min 3x. Maka u-nya 2x min 1, v-nya 1 min 3x. Jadi ingat bahwa u-nya ini adalah fungsi, v-nya juga fungsi. Sehingga kalau diturunkan, maka y aksen sama dengan u aksen v plus v aksen u. Artinya yang depan, ya, fungsi yang depan diturunkan dikalikan fungsi yang kedua namun tetap, ditambah v aksen, yaitu fungsi yang belakang ini tadi diturunkan dikalikan fungsi yang awal dengan nilai yang tetap, ya. Ingat, y aksen, y sama dengan u dikali v, maka y aksennya sama dengan u aksen v plus v aksen u. Yang keenam, jika y sama dengan u dibagi v, sama ya, u dan v-nya juga merupakan fungsi, maka dia kalau ini dibagi, kalau tadi dikali, ini dibagi, ya, maka kalau diturunkan sama dengan y aksen sama dengan u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat, ya, sama dengan di atas. Cuma kalau pembagian itu penjumlahan ini berupa pengurangan, ya, jadi fungsi yang u diturunkan dikalikan fungsi v dikurangi fungsi v itu diturunkan dikalikan fungsi u dibagi fungsi v awal dikuadratkan. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, kita lihat contoh soal. Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 15x plus 17. Sehingga kalau diturunkan, y aksen sama dengan yang ini diturunkan masing-masing, ya. 2x pangkat 3 berarti 3-nya turun ke depan. Jadi 2 dikali 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1. Dikurangi 15x, maka 15x pangkat 1 min 1. Ingat, konstanta ini tetap, ini juga tetap, plus 17. Ingat, semua bilangan apabila diturunkan maka dia nilainya sama dengan 0, ya. Oke, jadi ini tinggal lakukan operasi aljabar biasa, ya. 6x kuadrat dikurangi 15. X pangkat 1 min 1 itu kan x pangkat 0. Maka x pangkat 0 itu kan sama dengan 1, kita nggak perlu tulis. Jadi 15 dikali 1 sama dengan 15. Oke, contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Y sama dengan 2x kuadrat plus 7x dipangkatkan 5. Ya, bacanya dipangkatkan. Kalau pangkat 5 nanti rancunya x-nya yang pangkat 5, padahal fungsinya yang dipangkatkan 5 gitu. Jadi bacanya y sama dengan 2x kuadrat plus 7x dipangkatkan 5. Lalu kalau diturunkan, ini kan sama dengan y sama dengan pakai rumus yang y sama dengan f x pangkat n, ya. Pangkat n-nya kan 5. Maka n-nya turun ke depan, ini ya, 5 ini turun ke depan. Fungsi yang dalam diturunkan sendiri,
ya, 4x plus 7 dikalikan fungsi awal sama 2x kuadrat plus 7x, pangkatnya dikurangi 1. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Lalu kita lakukan operasi biasa, operasi aljabar biasa. 20x plus 35 dikali 2x kuadrat plus 7x pangkat 4. Kalian tidak perlu menghitung 2x kuadrat plus 7x dipangkatkan 4 itu tidak usah dihitung, udah gini aja ya. Lalu soal yang ketiga ini sama ya, sama dengan yang soal nomor 2 tadi. Dia merupakan golongan soal yang berbentuk Y sama dengan fx pangkat n. Fx-nya x kuadrat min 3x pangkat 6 plus 21, pangkat n yaitu pangkat 3. Lalu sama dengan tadi ya, sama dengan yang nomor 2 tadi, 3-nya diturunkan ke depan ya, 3. Kemudian fungsi yang dalam ini diturunkan sendiri menjadi 2x min 6 kali 3 18, x pangkat 6 dikurangi 1 pangkat 5. Oke, 21-nya 0. Dikali fungsi ini dituliskan lagi, tinggal dikurangi di pangkatnya, yaitu x kuadrat min 3x pangkat 6 plus 21, kan sama kan, ditulis ditulis lagi, pangkatnya dikurangi 1 sama dengan 2. Maka yang masih memungkinkan untuk dioperasikan, teman-teman bisa mengoperasikan ya seperti ini, bisa 6x min 18 kali 3 54 x pangkat 5 dikali x kuadrat min 3x pangkat 6 plus 21 dikuadratkan. Oke, terus contoh soal yang nomor 4 ya. Contoh soal nomor 4, teman-teman, kadang kita kalau dihadapkan pada soal akar itu udah bingung duluan. Nah, kuncinya kalian ubah fungsi itu menjadi fungsi pangkat n ya. Ingat ya, kalau akar itu kan pangkatnya pangkat pecahan ya, pangkat pecahan. Kalau akarnya akar 2 berarti ya pecahannya pangkatnya setengah ya. Maka Y sama dengan 3x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 3 pangkat dipangkatkan setengah ya. Jadi kita ubah bentuk akar ini menjadi bentuk persamaan yang mempunyai pangkat ya, persamaan x yang berpangkat. Nah, terus sama seperti nomor 2 dan nomor 3. Sama dengan nomor 2 dan nomor 3, Y aksen sama dengan pangkatnya diturunkan ke depan setengah ya. Turunin ke depan setengah. Yang di dalam ini kemudian diturunkan sendiri menjadi 12x pangkat 3 min 12x dikali fungsi ini dituliskan kembali 3x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 3, pangkatnya dikurangi 1, setengah dikurangi 1 min setengah ya. Maka jadinya seperti ini. Ingat, kalau ini bentuknya minus, pangkat itu berbentuk minus, maka dia berarti posisinya di bawah atau sebagai penyebut ya, berarti kan dia bentuknya pecahan. Maka dia 6x pangkat 3 min 6x dikali, nah ini kan ada pangkatnya min setengah, berarti ingat langsung aja dibuat penyebut ya, jadi pembagi ya, dibagi akar 3x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 3. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian yang soal nomor 5 juga sama ya. Soal nomor 5 juga sama. Ini intinya teman-teman, kalau pengerjaan matematika itu memang dituntut kita untuk bisa kreatif ya. Kreatifnya apa? Kreatifnya agar bagaimana bentuk soal itu seperti rumus-rumus yang sudah kita punya ya. Kalau seperti ini misalkan Y sama dengan X
dikali akar 3x pangkat 3. Ya, ingat yang di dalam akar ini ya. Nah, kemudian kita bisa pecah. Yang namanya perkalian dalam akar itu berarti masing-masingnya itu merupakan bentuk akar ya. Jadi Y sama dengan, kita pecah ya, X dikali akar 3 dikali akar X pangkat 3 sama dengan akar 3 X dikali, ini berarti kan X pangkat 3 di akar itu kan berarti kan dia X pangkat 3 per 2 begitu ya. X pangkat 3 per 2 ya. Oke. Kita kali pangkat setengah ya. Nah, sama dengan pengerjaan yang nomor 2 dan nomor 3 tadi, tinggal diturunkan aja pangkatnya, kemudian di dalam ini diturunkan ya. Akar 3x berarti kan tinggal akar 3 aja. Ini kan berarti akar 3x dikali x pangkat 5 per 2. 5 per 2 nya turun, dikalikan akar 3x diturunkan, cuma x nya hilang, dikali x pangkat 5 per 2 ya, min 1 ya, dikurangi 1 kan pangkatnya, maka 5 akar 3 per 2 dikali x pangkat 5 per 2 min 2 per 2 ya kan, jadi 3 per 2. Oke. Nanti setelah ini kita akan masuk ke contoh latihan soal yang sudah teman-teman kerjakan kemarin.